melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini kami dengan tema hidup berbeda dengan dunia. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat dan pengertian buat kami mengerti isi hati Tuhan melalui tema pada saat ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, bacaan kita dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin ya saudara, sangat jelas ya ayat firman Tuhan tadi ya. Jadi kita mau belajar untuk sadarilah saudara bahwa saudara dan saya dipilih dari dunia untuk menjadi anak-anak Allah dengan gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Seperti dikatakan Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara dan saya bukan lagi warga kerajaan dunia ini, tapi kita dipilih dari dunia untuk menjadi warga kerajaan surga. Yang dilatih, dibentuk, diproses sedemikian rupa untuk mempunyai gaya hidup kerajaan surga. Karena kewarganegaraan kita dikatakan jelas dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Kewarganegaraan saudara dan saya adalah di surga, bukan di bumi saudara. Walaupun KTP kita Indonesia, warga negara Indonesia. Tapi sesungguhnya kita dipilih dari warga negara Indonesia untuk menjadi warga kerajaan surga. Nah, untuk bisa menjadi warga negara kerajaan surga, kita harus diubah saudara. Ya, untuk bisa sampai ke surga nanti, kita harus diubah oleh Tuhan dari kebiasaan-kebiasaan yang lama kita. Atau gaya hidup dunia menjadi gaya hidup kerajaan surga. Nah makanya saudara perlu dilatih di bumi ya saudara, melalui proses demi proses. Sebetulnya saudara sedang dilatih mempunyai gaya hidup surga. Gaya hidup surga adalah kita pelajari di sini saudara. Gaya hidup surga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Demikian jelas dikatakan ya saudara ya. Dikatakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya itu. Ayat-ayatnya kita akan pelajari di sini, dikatakan 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya, jadi gaya hidup surga itu jangan membalas kejahatan, tetapi kalau dimaki saudara harus berkatin orang yang maki. Kalau dianiaya saudara belajar sabar. Kalau difitnah saudara ketemu orangnya dan berkata shalom, jawab dengan ramah ya saudara ya. Nah inilah yang harus kita lakukan kalau saudara mau menjadi warga kerajaan surga ya. Bukan hanya sekedar mau tapi beneran sampai di kerajaan surga. Caranya beri kesempatan Tuhan membentuk, memproses saudara sedemikian rupa untuk kita
punya gaya hidup kerajaan surga. Yaitu tercatat tadi dikatakan kalau dimaki bukan balas maki, tapi belajar memberkati orang yang memaki saudara. Kalau dianiaya sabar, difitnah jawab dengan ramah. Itu ya saudara dicatat ya. Dan Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. ya, kasihi musuhmu. Kalau orang dunia mana mungkin saudara, kalau orang memusuhin kita pasti kita jauh-jauh ya, nggak mau dekat ya. Tapi kalau Tuhan katakan kasihi musuhmu, dan bahkan kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita saudara. Ini gaya hidup surga yang akan terus Tuhan latih dengan mengirim orang-orang sebagai sparring partner untuk melatih kita punya gaya hidup surga ya. Dan juga dikatakan Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Iya, berkati orang yang menganiaya, jangan mengutuk saudara. Kalau dulu kita dengan gaya hidup dunia yang kita lakukan, kalau kita dianiaya tentunya seringkali kita mengutuk mereka gitu ya. Tetapi Tuhan bilang jangan, yang harus kita lakukan berkati orang yang menganiaya dan jangan mengutuk mereka. Nah inilah hidup yang berbeda dengan dunia. Dan saudara saya harus sampai di titik itu. Caranya gimana? Bersyukur kalau Tuhan kirim orang-orang sebagai teman pelatihan buat saudara praktekkan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang maki, apa jawabannya? Firman Tuhan tadi berkata berkati orang yang memaki. Dan itu yang harus kita lakukan ya saudara. Yang kedua saudara, gaya hidup surga adalah selain jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan kebaikan, adalah hidup damai dengan semua orang. 1 Korintus 6 ayat ke-7 dikatakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Kalau orang Chinese bilang udah cincai lah gitu ya. Kalau orang dikatakan memperlakukan kita dengan tidak adil atau merugikan kita, udah nggak apa-apa asal tidak jadi perkara antara saya dengan dia. Begitu saudara. Ya, jadi hiduplah damai dengan semua orang dikatakan yang harus kita lakukan udah nggak apa-apa. Ya. Jadi terima aja lah ya saudara, daripada kita ribut ya udah nggak apa-apa, abaikan aja. Orang mau memaki kita, merendahkan kita, orang yang dikatakan merugikan kita atau memperlakukan kita dengan tidak adil, sudah nggak apa-apa, diabaikan, jangan dimasukin hati, jangan dipikirin, biarin aja. Amin. Ya, kita percaya bahwa hidup kita dalam rencana Tuhan, itu pun Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Nah harus belajar berpikir demikian saudara, berpikir secara positif tentang Tuhan. Bahwa hidup saya dalam rencana Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan izinkan karena Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan tidak pernah mencelakakan, tapi tujuan Tuhan adalah memberi damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Asal kita mau datang kepada Tuhan di setiap masalah yang kita hadapi. Ya saudara, yang ketiga gaya hidup kerajaan surga adalah mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan juga dalam kebenaran. Ini ya 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iya. Apa kebenarannya saudara? Kebenarannya dikatakan Roma 12 ayat 20. Jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika seterumu haus, beri dia minum. Itu kebenarannya. Dan mari bukan hanya sekedar kita tahu kebenarannya, tapi kita lakukan kebenarannya. Kalau ada orang yang memusuhi saudara, kasih kirimin capcay puyung hai, kirimin yang enak-enak buat mereka. Amin. Terus kalau misalnya saudara kirimin capcay dibuang gimana? Kirimin puyung hai. Lalu masih juga dibuang terus gimana? Kirimin yang lebih enak bistik begitu ya saudara. Pasti satu hari dia merasa galau. Kenapa? Seperti dikatakan menaruh bara api di kepalanya, gelisah. Saya udah buat jahat, kenapa ia terus buat baik buat kita? Dan akhirnya diperdamaikan. Waktu diperdamaikan berarti saudara sudah mengalahkan kejahatannya dengan kebaikan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Sampai itu menjadi gaya hidup kita, yaitu gaya hidup kerajaan surga, hidup damai dengan semua orang. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang keempat, kita harus belajar saling mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Jelas saudara, kalau saudara nggak mengampuni, Bapa di surga nggak ngampuni. Inilah salah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa tidak mengampuni. Karena kalau selama saudara tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Sedangkan setiap hari hampir aja ada kesalahan yang kita lakukan saudara ya. Jadi kalau nggak diampuni bisa masuk surga? Tentunya tidak bisa masuk surga. Jadi mari kita belajar saling mengampuni. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kalau saudara sedang berdoa tiba-tiba diingatkan sesuatu di hati saudara terhadap orang lain, di hati orang lain terhadap saudara begitu. Jadi misalnya saudara lagi berdoa terus tiba-tiba saudara ingat, kok orang itu tadi sepertinya sikapnya beda dengan saya. Ada apa ya? Misalnya Tuhan ingatkan hal demikian, bahwa ada terjadi sesuatu ganjalan di hati orang lain terhadap saudara. Tuhan bilang begini, tinggalkan persembahanmu, kita yang harus pergi berdamai dengan orang itu. Saudara berdamai ngapain? Bukan membenarkan diri, tapi saudara cuma perlu berkata, kalau saya ada salah maafkan saya. Begitu saudara ya. Belajar benar atau salah bukan soal benar atau salah tapi respon kita. Walaupun mungkin bukan kita yang salah tapi demi suatu perdamaian enggak apa-apa kalau saudara yang datang dan saudara berdamai minta maaf. Ingat saudara, yang duluan itu yang menang. Kita ada dalam arena perlombaan. Yang berlomba yang lebih dahulu dia adalah pemenangnya. Begitu juga saudara dan saya harus lakukan, saling mendahului, memberi hormat, saling mendahului untuk memaafkan. Berarti saudara lebih rohani. Jangan sampai orang yang ibadahnya mungkin cuma seminggu sekali atau bahkan mereka bukan orang percaya kepada Yesus. Mereka yang lebih dahulu datang kepada saudara. Sedangkan saudara adalah orang yang rajin doa pagi, rajin ikut persekutuan doa, rajin ikut komsel. Tapi saudara nggak mau berdamai. Saudara nggak memulai terlebih dahulu. Tapi orang lain tidak mengenal Tuhan datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Wow saudara, malu-maluin Tuhan Yesus banget ya saudara ya. Malu seharusnya. Harusnya kita yang memulai karena itu hukum Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Jadi begitu kalau terjadi sesuatu di antara dua belah pihak misalnya ya. Saya misalnya contoh saya dimaki orang begitu. Dan apa yang harus saya lakukan? Yang saya harus lakukan dikatakan Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau orang lain memaki saya waktu berdoa dikatakan harus lepaskan pengampunan dulu untuk kesalahan orang itu. Tapi kalau saya dimaki, berarti yang harus saya lakukan adalah saya melepaskan pengampunan. Seperti Markus 11 ayat 25 tadi dikatakan, saya melepaskan pengampunan bagi orang itu. Tapi kalau kesalahannya adalah karena saya melakukan kesalahan, orang lain kecewa dan sakit hati, maka bagian saya tinggalkan persembahan saya untuk saya pergi berdamai. Dan itu ada bagian-bagiannya. Jadi ternyata kalau terjadi masalah antara dua belah pihak, sebetulnya Tuhan izinkan untuk kedua belah pihak melakukan bagiannya masing-masing. Kalau saudara melakukannya, saudara punya satu poin di kerajaan surga. Tapi kalau orang lain yang melakukan, saudara tidak melakukan, saudara kehilangan kesempatan. Ini adalah ujian. Masing-masing diuji respon-respon kita ya saudara. Nah, tunjukkanlah bahwa saudara adalah orang yang punya gaya hidup surga yang berbeda dengan dunia. Dengan cara hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana cara Tuhan mengubah gaya hidup dunia yang kita miliki menjadi gaya hidup surga adalah pertama, Tuhan memanggil saudara ya. Caranya tiba-tiba kok saudara rindu banget untuk kenal Tuhan. Saudara rindu untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan taruhkan kerinduan itu kepada saudara. Setelah saudara rindu, saudara mulai aktif tertanam dalam gereja lokal. Saudara mulai aktif ikut terlibat dalam segala aktivitas. Dan akhirnya saudara dipercayakan untuk melayani Tuhan. Berarti saudara sudah level dipilih. Jadi bukan hanya saudara dipanggil, tapi saudara sudah terpilih. Dan saudara yang sudah terpilih, maka berikutnya kita akan ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kita akan dimuridkan dan mengikuti aktivitas gereja lokal ya saudara ya. Jadi itulah tahap-tahapan yang Tuhan mau lakukan untuk mengubah kita punya gaya hidup surga. Tadi dipanggil, lalu saudara dipilih dan ditempatkan di gereja lokal ya.
Berikutnya saudara akan dimuridkan. Dimuridkan artinya saudara ketika mengikuti aktivitas gereja lokal, saudara mendengarkan firman, mendengarkan kebenaran. Saudara ketika salah, saudara ditegur, saudara didoakan ketika saudara mengalami sakit. Dan banyak hal yang akan dipantau dalam kehidupan saudara oleh para mentor atau oleh gembala saudara atau kepala bidang saudara. Saudara akan mulai dipantau, dipandang, dilihat, diperhatikan, didoain, dipuasain saudara. Artinya saudara akan tetap dalam covernya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, tidak dibiarkan saudara keluar. Tapi kalau kita mengeraskan hati, saudara tetap nggak mau dengar, maka jangan sampai saudara perhatikan. Mazmur 81 ayat 12-13 berkata demikian, karena kamu tidak mau mendengar dan tidak suka kepadaku, maka aku membiarkan engkau menurut kedegilan hatimu. Jangan sampai dibiarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena para mentor, gembala, para pemimpin saudara udah angkat tangan, udah bilang Tuhan gak sanggup lagi. Udah didoain, udah diingetin, udah dibilangin, dipuasain. Masih gak mau dengar juga. Nanti Tuhan yang turun tangan. Saudara tahu kalau Tuhan turun tangan, Ibrani 10 ayat 31 dikatakan ngeri benar jika jatuh ke tangan Allah hidup. Allah yang hidup. Saudara ngeri. Kalau Tuhan yang turun tangan, saudara tahu mereka yang sehat masuk ICU. Mereka dalam keadaan bebas, mereka masuk penjara. Mereka yang kaya, mereka jadi miskin. Abis bis. Kalau Pandiko kata ludes des. Ya begitu ya saudara ya. Jangan sampai seperti demikian. Jadi kalau kita mendengar teguran hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai untuk menegur saudara, maka Tuhan katakan Wahyu 3 ayat 19, orang yang kukasih kutegur dan kuhajar, oleh sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Ya harus kita lakukan, udah rela terima teguran dan bertobat. Kalau teguran itu benar, minta Roh Kudus mampukan untuk ubah kita. Kalau teguran itu gak benar, udah gak apa-apa, berkatin aja mereka saudara. Aman saudara. Oke, itu yang harus kita lakukan. Nah saudara, Tuhan caranya adalah memanggil, memilih, menempatkan kita di gereja lokal. Lalu kita dimuridkan dan mulai diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Dan melihat respon saudara dengan cara memberi ujian-ujian. Tuhan akan izinkan ujian itu datang pada saudara. Yaitu dengan mengirim orang yang merendahkan saudara, memfitnah, orang yang menganiaya, orang yang menipu saudara. Tuhan izinkan, tujuannya apa? Melihat seberapa level iman saudara. Apakah kau mengalami peningkatan atau pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman, atau ternyata masih sama, belum berubah. Kenapa belum berubah? Karena belum gak mau belajar sungguh-sungguh saudara. Saudara saya adalah seorang murid. Seorang murid harus belajar. Yaitu seorang murid itu, ya kalau sebelum sekolah dia udah siapkan mata pelajarannya, dia udah catat. Oh mata pelajaran ada 3 mata pelajaran hari ini. Dan besok pagi dia udah siapkan diri dia untuk pergi ke sekolah. Untuk apa? Mendengarkan apa kata guru. Dia mencatatnya, dia mempelajari ulang, dia buat PR-nya. Dan begitu terus dilakukannya. Nah sebetulnya itulah yang harus kita lakukan sebagaimana seorang murid. Bukan hanya ikut pemuritan, tapi ikut aktivitas seperti seorang murid. Jadi posisikan seperti seorang murid. Hari ini ada berapa mata kuliah atau mata pelajaran? Saya catat saudara, oh ada 4 mata pelajaran, saya ikutin 4 mata pelajaran. Saya nggak mau bolos. Kalau dulu saya sekolah saya takut bolos. Kalau saya bolos saya ketinggalan pelajaran. Nanti kalau ada ulangan saya nggak bisa mengerjakannya. Jadi saya nggak mau bolos, dan itu juga yang saya lakukan di dalam segala aktivitas di setiap hari saya. Saya ikuti semua pelajaran yang ada. Kadang-kadang ada tambahan-tambahan. Kalau di sekolah itu namanya ekskul ya. Ada pelajaran tambahan, kadang-kadang ada tambahan, tiba-tiba dari Kadep Doa bilang, Bu nanti dari pihak BPH akan mengadakan menara doa. Saya bilang oke siap gitu kan. 2 kali seminggu berarti ada tambahan mata kuliah. Kalau saya bilang sebagai murid ya, 2 mata pelajaran yaitu 2 kali ikut dalam seminggu. Tambah lagi yaitu dari Azusa Street Prayer Tower. Wah ada juga, kita harus ikutin menara doanya khusus buat rayon kita. Saya bilang siap, tambah lagi pelajarannya saudara. Belum kalau ada tambahan-tambahan seminar begitu yang saya dapat dari rayon saya ikutin saudara. Kenapa? Saya mau pinter, saya mau belajar. Karena saya percaya setiap kali saya datang, saya dapat pengetahuan tambahan. Waktu saya mendapat pengetahuan tambahan, saya mendapat tambahan ilmu, saya makin banyak mengerti, ada makin banyak yang disimpan di dalam perbenaran saya. Dan nanti Roh Kudus akan ingatkan di setiap kesempatan ketika ada sesuatu terjadi di depan saya dalam bentuk ujian apapun. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang pernah saya simpan dalam perbenaran saya.
Jadi kalau saudara tidak pernah menyimpan di dalam perbendaharaan saudara tentang hal-hal yang rohani, bagaimana Roh Kudus akan mengambilnya? Roh Kudus akan mengingatkan apa yang pernah kita dengar, saudara. Jadi mari banyak Tuhan, makin banyak mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan jelas berkata Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi engkau harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Mari mendekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir dalam setiap pertemuan kita. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir dikatakan. Dan saya percaya Tuhan hadir tidak pernah dengan tangan hampa. Saya percaya waktu saudara saya datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah datang dengan tangan hampa. Dia akan memberi sesuatu kepada saudara. Dia akan mengubah hidup saudara. Dia mengurapi saudara, memberi kekuatan kepada kita. Cuma jelas sekali kalau Yeremia 13 dikatakan, seakiranya engkau mau dilekatkan kepadaku, maka engkau akan menjadi ternama, terpuji, terhormat, tetapi engkau enggan. Ada banyak orang enggan datang kepada Tuhan karena banyak disibukkan dengan segala urusan-urusan kepentingannya, sehingga tidak memberi waktunya untuk mendekat kepada Tuhan. Padahal kalau kau mendekat kepada Tuhan, engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Persekutuan ibadahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jelas Tuhan katakan demikian. Jadi saudara mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan punya janji. Tapi banyak manusia tidak mau mendekat kepada Tuhan hingga hidupnya dalam keadaan tidak berubah. Yang susah tetap susah. Yang punya masalah tetap dalam masalahnya. Tidak ada perubahan ke arah lebih baik. Seharusnya Tuhan berkata, engkau akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Itu janji Tuhan. Tapi karena kita enggan, kita gak mau mendekat kepada Tuhan, maka akhirnya Tuhan biarkan. Ya sudah, kalau gak mau terserah, mengikuti kedegilan hatinya. Jangan sampai dibiarkan Tuhan, saudara. Tujuan Tuhan izinkan yaitu proses demi proses dalam kehidupan saudara, yaitu dengan mengirimkan orang yang tadi merendahkan kita, memfitnah, menganiaya, menipu, adalah untuk memberi kepercayaan lebih lagi bagi orang punya respon yang benar. Jadi kalau saudara punya respon yang benar, Tuhan akan percayakan lebih dan lebih dan lebih lagi kepada saudara. Pekerjaannya lebih lagi dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Saudara akan menjadi saksinya bukan hanya dalam lingkungan rumah, bukan lingkungan keliling saudara, tapi juga Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi adalah janji Tuhan buat kita semuanya. Nah, tujuan Tuhan mengirim orang-orang itu adalah untuk melatih saudara mempraktikkan firman Tuhan sampai kita punya gaya hidup kerajaan surga. Dan itulah tujuan Tuhan, ya saudara. Nah, saudara, dikatakan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tujuan Tuhan supaya kita menghasilkan buah. Nah, kalau ranting itu dikatakan tidak berbuah, maka dipotong, saudara. Kalau sudah berbuah dibersihkan supaya buahnya makin banyak. Jadi artinya setiap proses-proses dalam kehidupan saudara punya tujuan adalah supaya saudara menghasilkan buah. Ada 3 buah yang harus kita hasilkan. Pertama adalah buah pertobatan. Harus ada perbedaan antara dulu waktu saudara masih ikut dunia dengan hari ini saudara ikut Tuhan. Harus ada buah pertobatan. Ada buah-buah roh, bicara karakter Kristus mulai ada dalam kehidupan saudara. Melalui proses-proses saudara akan dilatih punya karakter Kristus atau buah-buah roh. Dan yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Saudara akan ditaruhkan hati Tuhan, hati untuk jiwa-jiwa. Berbelas kasih buat jiwa-jiwa itu Tuhan taruhkan dalam hati saudara. Maka saudara mulai bawa jiwa datang kepada Tuhan. Nah, saudara, inilah tujuan Tuhan memproses kita. Bahkan dikatakan di sini dalam Yakobus 1 ayat keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, tujuan akhirnya adalah sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini tujuan Tuhan dalam proses demi proses yang ada. Jadi selain saudara akan menghasilkan buah dan saudara akan semakin disempurnakan. Yang diperlukan adalah tekun, ya saudara ya. Kalau hari ini dikatakan belum berbuah, Tuhan akan potong saudara. Tapi kalau sudah berbuah, Tuhan akan bersihkan sampai saudara menghasilkan buah yang banyak. Dan kalau saudara melakukan terus dalam ketekunan, saudara akan menjadi orang yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, orang yang diubah, orang yang mau diubah, dimuridkan dan disempurnakan dalam ketekunan, pasti saudara akan memperoleh. Wahyu 17 ayat 14 dikatakan.
Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Iya, mereka akan menang. Siapa? Mereka yang dipanggil, terpilih, dan setia. Oleh karena itu saudara tetap bertekun dan tetap setia dalam melakukan segala pekerjaan baik. Dalam proses demi proses yang Tuhan izinkan, tetap bertekun di dalam Tuhan. Jangan ada yang mengurangi atau mengundurkan diri. Saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nah itu ya saudara, janji kemenangan pasti menjadi bagian saudara dan saya. Dan bahkan janji Tuhan dalam Matius 24 ayat ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, saudara yang bertahan sampai kesudahannya akan peroleh keselamatan. Bahkan janji pasti menerima mahkota itu adalah bagian janji Tuhan buat kita. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Ada mahkota kebenaran dikatakan dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan menyediakan mahkota kebenaran bagi setiap mereka yang merindukan kedatangan Tuhan. Jadi selesaikan pertandingan kita sampai garis finish. Amin. Dan ada mahkota kehidupan bagi orang yang setia. Tuhan punya janji setia sampai mati. Maka ada janji mahkota kehidupan buat kita. Untuk para gembala Tuhan berjanji ada mahkota kemuliaan yang diberikan kepadanya. Dan untuk para penginjil Tuhan janji bahwa mahkota sukacita akan disediakan buat kita. Serta bagi yang bertahan dalam pencobaan, mereka akan memiliki janji menerima mahkota abadi. Wow, luar biasa ya, janji Tuhan ini bukan hanya sekedar janji, ada kepastian yang Tuhan berikan. Jadi yang harus kita lakukan, tetaplah menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Saudara untuk berkemenangan dan saudara harus bertahan sampai kesudahannya. Maka saudara akan peroleh keselamatan dan 5 mahkota disediakan bagi setiap mereka yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dengan ketekunan kesetiaan. Demikian sahabat Penrobos, biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Ini yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Jangan sama. Kalau saudara sama dengan dunia nggak kelihatan saudara. Kalau saudara sakit, saudara datang minum obat dan tidur. Itu dunia melakukan hal yang sama. Tapi saudara harus berbeda. Waktu saudara sakit datang kepada Tuhan, yang sakit pasti sembuh. Kalau saudara di tengah orang banyak, rambutnya sama, hitamnya, nggak bisa kelihatan bedanya. Tapi kalau saudara melihat ada orang yang rambutnya warna-warni, saudara pasti akan menyorok. Saudara bilang, wah siapa tua gitu ya. Nah begitu juga saudara. Kalau hidup saudara sama dengan dunia, Tuhan nggak ngelihat saudara. Tapi tunjukkan saudara orang yang berbeda. Ngotot cari Tuhan. Saya percaya datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Datang kepada Tuhan adalah awal dari pemulihan kehidupan saudara. Yang diperlukan ambil keputusan datang kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada para undangan. Dibilang kepada hambanya, bilang kepada para undangan. Kambing domba sudah disembelih. Makanan sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Datang. Saya imani saudara. Kalau saudara dalam keadaan masalah, datang sama Tuhan, semua sudah tersedia. Saudara tinggal ambil dan saudara memperolehnya. Bagi orang yang ngotot mencari Tuhan, saudara akan menerima janji karena Tuhan melihat perbedaan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat sahabat Penrobos yang hari ini saudara menerima firman Tuhan dan saudara mau berkata, aku harus berbeda dengan dunia. Mari saudara angkat tanganmu. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kerinduan kami untuk Tuhan mengubahkan kami menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Melalui latihan, melalui proses pembentukan kami siap Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menyertai kami dan kemenangan dan kepastian menjadi bagian kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sahabat Penrobos, saya tetap mengundang sahabat Penrobos untuk bergabung dalam komunitas kami Penrobos dengan mencatat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu bergabung dalam komunitas Penrobos. Saudara akan dilatih dan dibentuk menjadi para Penrobos di akhir zaman yang tidak akan berhenti karena apa yang dilihat, didengar, dihadapi. Kita akan menyelesaikan sampai garis finish. Tuhan Yesus berkati ya saudara. Dan kalau saudara ketinggalan pelajaran-pelajaran kami untuk mau menjadi Penrobos, saudara boleh lihat dalam link kami di dalam YouTube yaitu Sahabat Penrobos. Saudara mengikutinya dan saudara pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.